Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Nah, sebelumnya kita belajar dulu tentang pembilang dan penyebut pecahan. Di sini ada pecahan 1/2. 1 itu adalah pembilang dan 2 adalah penyebut. Jadi, yang di atas itu disebut pembilang dan yang di bawah adalah penyebut. Kalian harus menghafal ini ya, mana yang disebut pembilang dan mana yang disebut penyebut, agar kalian tidak bingung ketika Ustadzah menjelaskan penyebut maupun pembilang. Ketika Ustadzah bilang penyebutnya sekian, nah kalian sudah tahu, oh penyebut itu yang bawah. Nah, seperti itu ya, kalian harus menghafal. Pembilang itu yang di atas dan penyebut itu yang di bawah. 1/2 berarti pembilangnya 1 dan penyebutnya 2. Selanjutnya, kita lihat di sini ada pecahan 2/5. 2 adalah pembilang dan 5 adalah penyebut. Paham ya? Coba ini. Pecahan 1/5, pembilangnya berarti 1. Ya, penyebutnya adalah 5. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, setelah kalian memahami tentang pembilang dan penyebut, sekarang kita belajar membandingkan pecahan. Yang pertama, kita belajar membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Penyebut kita lihat, nah ini 2/5 dan 1/5. Kita lihat di sini penyebutnya kan sama, 5 dan 5. Nah, coba kita bandingkan kedua pecahan ini, 2/5 dan 1/5. Jika penyebutnya sama, maka kita hanya perlu melihat bilangan pembilangnya saja. Ini 2 dan ini 1. Lebih besar yang mana? Lebih besar 2. Maka yang lebih besar adalah 2/5. Yang lebih besar kita beri tanda seperti ini. Nah, tanda seperti ini. Yang lebih besar akan mendapatkan cungkup atau caplok namanya ya, yang lebih besar seperti ini. Nah, yang bagian yang kecil hanya mendapatkan bagian yang kecil. Kalian bisa menghafalkan seperti itu. Yang besar akan mendapatkan dimakan oleh bagian yang lebih besar ini. Paham? Lanjut yang kedua. Soal kedua. 3/6 dan 5/6. Kita lihat di sini penyebutnya masih sama-sama 6. Kita bisa membandingkan dengan melihat pembilangnya. Pembilangnya 3 dan 5. Maka yang lebih besar adalah 5, yaitu 5/6. Kita beri tanda seperti ini. Nah, selanjutnya, nah ini 2/7 dan 2/7. Karena penyebutnya sama, kita lihat yang atas. 2 dan 2. Oh, ternyata bilangannya sama. Kalau sama berarti menunjukkan sama besar. Berarti kita menuliskan sama dengan. Paham ya? Ayo kita berlatih lagi. Di sini ada 4/8 dan 3/8. Langsung kita lihat yang di atas, mana yang lebih besar? 4. Berarti kita anggap 4/8 adalah yang lebih besar. Lagi, yang ini 1/3 dan 3/3. Karena penyebutnya sama, kita lihat atasnya, 1 dan 3 yang lebih besar yang mana? 3, berarti 3/3 lebih besar dari 1/3. Lanjut, satu soal lagi, 2/6 dan 3/6. 2/6 lebih besar apa lebih kecil? Ayo coba kalian kerjakan sendiri. Ustadzah beri waktu ya. 5, 4, 3,
2, 1. Ayo, berarti yang lebih besar yang mana? Iya, 3/6. Karena 3 lebih besar. Jika ada gambar seperti ini, manakah bagian yang lebih besar? Kita harus mengubah menjadi pecahan terlebih dulu. Gambar ini menyatakan pecahan berapa? Kita lihat, yang diarsir ada 1 bagian. Berarti kita tulis 1 per keseluruhan ada berapa bagian? 1, 2, 3. Ada 3. Berarti ada 1/3. Kemudian yang ini, yang diarsir ada 2 bagian. Berarti kita tulis 2 per keseluruhannya ada 1, 2, 3. Berarti 2/3. Kemudian kita bandingkan. Penyebutnya sama-sama 3. Lalu kita bandingkan yang atas 1 dan 2 lebih besar mana? Lebih besar 2. Berarti tandanya lebih besar. 2/3. Paham ya? Baik, selanjutnya kita belajar tentang pecahan yang mempunyai pembilang sama. Pembilang itu tadi kita sudah belajar ya, pembilang itu yang atas. Pembilangnya 2. Di sini 2, di sini juga 2. Nah, kita bandingkan di sini 2/5 dan 2/6. Kita perhatikan penyebutnya saja. Di sini penyebutnya 5 dan di sini penyebutnya 6. Jika penyebutnya kecil, berarti pecahannya lebih besar. Nah, kita lihat ini 5 dan 6 lebih kecil 5 kan? Nah, berarti yang lebih besar itu justru yang ini, 2/5. Cara cepatnya seperti itu. Jadi, ketika pembilangnya sama, kita perhatikan angka yang bawah ini. Angka yang kecil itu berarti justru menunjukkan pecahan yang nilainya lebih besar. Jadi 2/5 lebih besar daripada 2/6. Lanjut di sini 2/4 dan 2/5. 4 lebih kecil kan di sini, berarti inilah yang lebih besar pecahannya. Yang nilainya lebih besar, berarti kita tanda seperti ini. Lebih besar. Lanjut, 1/3, 1/4. 3 lebih kecil dari 4. Berarti nilainya 1/3 itu lebih besar. Kita kasih tanda lebih besar. Selanjutnya 1/3 dan 1/2. 1/3, nah 3 dan 2 lebih besar. Yang mana nilai pecahannya? 1/2. Karena 2 di sini kecil, tapi nilainya malah lebih besar ketika nilai pecahannya penyebutnya lebih kecil. 3/4 dan 3/2. 4 dan 2 lebih besar mana? Lebih kecil mana? Lebih kecil 2, berarti nilainya lebih besar. Nah, jadi seperti itu ya. Ketika penyebutnya lebih kecil, maka nilai pecahannya lebih besar. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.